Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita telah membahas tentang bagaimana pentingnya kita mencari malam Lailatul Qadar. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tersisanya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan sekarang kita tinggal hitung hari, 6 hari, 5 hari kemudian. Teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk ayo kita berusaha untuk mencari malam yang mulia, malam yang agung, malam Lailatul Qadar. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar, saking mulianya Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Paling tidak ada tujuh kemuliaan atau keutamaan yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan yang pertama adalah keutamaan bahwa malam Lailatul Qadar, disitulah malam yang diturunkannya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Qadar ayat 3 ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh luar biasa ketika sesuatu yang nempel dengan Al-Quran akan menjadi agung. Itulah Al-Quran, malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan yang kedua di surat yang sama, surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam daripada 1000 bulan di malam-malam di luar bulan Ramadan. Ya, artinya di sini bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam-malam di luar bulan Ramadan sebanyak 1000 bulan. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala, satu malam yang kita dapatkan di bulan Ramadan, ketika kita bertepatan mengamalkan amalan soleh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti kita melakukan amal ibadah di malam-malam lain di luar bulan Ramadan sejumlah 1000 bulan. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keutamaan yang sangat agung di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian keutamaan yang ketiga, Allah juga menyebutkan di surat yang sama, surat Al-Qadar ayat keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam ini adalah malam di mana semua malaikat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di langit bumi, di bumi. Hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk apa? Untuk mencatat dan melihat orang-orang yang berlomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bukan hanya manusia yang berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar, malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala pun berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sungguh luar biasa. Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat Jibril, pemimpin para malaikat penyampai wahyu yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar, salam. Apa itu salam? Teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam adalah seluruh malam, seketika terjadi malam Lailatul Qadar hingga terbitnya matahari. Disitulah malam yang disebutkan malam salam, malam yang penuh dengan kebaikan. Setiap amal yang kita lakukan, suatu kebaikan yang kita lakukan bertepatan dengan malam tersebut, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa, hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar di surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Keutamaan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar juga merupakan malam yang penuh berkah. Lailatul mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut berkah? Karena setiap amalan akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah pahalanya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala juga keutamaan yang keenam, hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang keenam, hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
di surat yang sama, surat Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar juga merupakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam tersebut sebagai penentu bagi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukumnya, halal haramnya, baik buruknya di Al-Qur'an untuk di malam Lailatul Qadar. Sungguh mulia malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang terakhir yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, malam Lailatul Qadar disinilah malam penghapusan dosa para hamba. Rasulullah SAW berfirman, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sungguh luar biasa malam Lailatul Qadar. Dengan kita mendirikan salat, suatu amalan ibadah untuk mencari mengharapkan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dengan penuh iman dan penuh harapan akan pahala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sungguh luar biasa. Inilah 7 keutamaan tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan-amalan yang disunnahkan untuk kita lakukan, untuk kita memperbanyak lakukan adalah 3 amalan penting. 3 amalan penting yang disunnahkan untuk kita melakukan di malam Lailatul Qadar. Kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan ini. Semoga dengan amalan-amalan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketepatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antara amalan tersebut adalah i'tikaf. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW selalu melakukan i'tikaf sampai beliau wafat di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian amalan yang kedua adalah amalan qama Ramadan, qiyam Ramadan atau salat malam, qiyamul lail. Rasulullah SAW menyebutkan, man qama Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan salat, mendirikan qiyam Ramadan, qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian amalan yang terakhir yang disunnahkan untuk kita untuk memperbanyak melakukan di 10 malam terakhir adalah ad-du'a. Banyak berdoa. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya ketika Aisyah istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ketika idza wafaqtu Lailatul Qadar fama a'malu bihi aw ma ad'u bihi?" Faqala Rasulullah sallallahu quli ya Aisyah, quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rasulullah SAW ketika ditanya istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku melakukan suatu amalan atau ketika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta? Apa yang harus aku minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW katakan, "Ya Aisyah, katakanlah, mintalah kepada Allah, ya Allah, innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun. Sesungguhnya kamu mencintai orang yang memaafkan, maka ampunilah aku. Inilah doa yang selalu kita panjatkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semoga ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.